Al-Kahfi ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini pertama ya. Hampir selalu di dalam ayat Al-Quran itu kalau ada kalimat alladzina amanu yang terkait khusus membahas kriteria ya. Itu alladzina amanu selalu disambungkan dengan atau hal-hal yang sifatnya praksis sosial. Seperti misalnya yungfikuna, itu misalnya. Yungfikuna atau yuqimus sholah. Gitu. Jadi intinya alladzina amanu itu beriman tidak hanya bicara tentang tasyhidu fil qalb, disyahadakan dalam hati saja, atau sekedar wa iqraru bil lisan, diikrarkan lewat lisan saja, tetapi pasti wa amalu bil arkan, diamalkan dalam perbuatan. Nah, ini juga begitu. Innalladzina, sungguhnya orang-orang amanu yang beriman. Amanu yang beriman, wa amilus sholihah. Itu. Jadi itu seperti menjadi prasyarat. Kalau orang beriman pasti beramal soleh. Karena kalau beriman saja tidak ada beramal soleh, ya enggak iman namanya. Misalnya ya, di awal-awal surat Al-Baqarah aja, teman. Kalau kita lihat di situ, maka akan tampak tuh bahwa amilus sholihah di surat Al-Baqarah ayat 3, coba dibuka tuh. Di surat Al-Baqarah ayat 3 tuh. Di sana akan tampak betul bahwa yang namanya iman itu tidak hanya sekedar ngomong. Di situ kan wa yuqimuna sholata, ya selain menegakkan sholat juga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi terhadap harta yang mereka miliki, yang kami berikan kepada mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka infakkan. Jadi innalladzina amanu wa amilus sholihah itu, kalau amanu itu kan sifatnya vertikal ya, sifatnya transenden, ritual kepada Allah. Nah, harus ada kalimat yang sekongruen itu adalah yang sifatnya horizontal, sosial pada sesama. Jadi kalau sampean ahli sholat haji ratusan kali, umroh tiap bulan misalnya,
Tapi kepada sesama sampean zong, zero, nggak dianggap sama Allah. Tapi ya sebaliknya juga, sampean dan saya kalau misalnya sosialnya tinggi, suka ngasih, tetapi ritualnya zong, misalnya sholatnya enggak, puasanya enggak, tutup auratnya juga keleleran, ya enggak disukai juga sama Allah gitu lah. Maka sampean dan saya itu harus benar-benar menjaga kedisiplinan dua-duanya supaya masuk dalam golongan yang sedang kita bahas di surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ada bagi mereka al-firdausi. Nah ini betul. Jannatul firdausi. Surga firdaus. Ya Allah. Nilai-nilai kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Apa sih surga firdaus itu? Nah ini. Coba. Apa sih surga firdaus itu? Biar kita kepingin. Nggak kepingin ya, Dulur? Surga firdaus. Nggak kepencut. Coba kita buka ya hadis tentang surga firdaus ya. Apa sih isinya surga firdaus itu? Kalau kita lihat beberapa anjuran untuk memohon surga firdaus itu ya. Rasulullah pernah bersabda dalam Sahih Bukhari nomor 2637 itu. Jika kalian, kata Rasulullah, memohon berdoa kepada Allah, mintalah surga firdaus. Jadi zaman jangan mau dilarang-larang oleh ceramah yang sok bijak. Kita nggak usah minta berharap surga, nggak apa-apa. Minta surga itu nggak apa-apa. Jika kalian memohon berdoa kepada Allah, mintalah surga firdaus, kata Nabi. Sesungguhnya ia adalah surga yang paling tinggi. Dan di atasnya baru terdapat arsy Rabbi yang maha pemurah. Oh, inilah. Jadi surga firdaus itu surga tingkatan tertinggi itu. Nah, cirinya surga firdaus, kalau tadi dawuh Nabi kan dia hadis Sahih Bukhari nomor 2637. Nah, cirinya surga firdaus itu apa? Kata Nabi dalam Sahih Bukhari nomor 2790 dan Sahih Muslim nomor 1884 disampaikan di sana. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menegakkan sholat berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan memasukkan surga, baik ia berjihad di jalan Allah, atau tertinggal di tempat lihat mereka berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami sampaikan kabar gembira kepada orang-orang? Di surga, ya. Ya Allah. Di surga, enggak ada. Di surga ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi para mujahid di jalannya. Jarak antara 2 derajat seperti langit dan bumi. Maka bila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Nah itulah. Ada 100 derajat, tiap derajat itu jaraknya seperti langit dan bumi. Makanya itu saya gemar sekali gitu ya baca jurnal-jurnal tentang temuan-temuan di bidang ilmu astronomi itu. Karena semakin membuat kita wow fi khalqis samawati wal ardh itu. Tentang penciptaan langit dan bumi terutama betapa kecilnya kita
dan betapa maha luasnya ciptaan Allah yang maha luas itu. Ya, jadi mulai dari sungai-sungai yang mengalir, diceritakan dalam Musnad Ahmad itu sungai-sungai mengalir itu kan sebenarnya gambaran tentang apa yang diinginkan manusia itu. Kalau orang di Arab dulu gersang sekali, sehingga nyaris tidak mungkin ada sungai mengalir. Maka apa yang nyaris tidak mungkin kita punya di dunia, itu akan diberikan Allah di akhirat. Nah ini dulu ya. Tapi yang paling penting ini dulu. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Ini loh yang paling penting ini loh. Rumah saya dan rumah sampean, kenikmatan yang sekarang kita ini nggak akan khalid ya. Nggak akan apa? Abadi. Bismillah. Saya kasihan kemarin antara ya Vanilla lah apa ya habis, kasihan juga saya belum sempat. Ini ada Bu Supriyatin lah, ini Supriyatin Denpasar, mohon maaf karena belum sempat jenguk juga ini ya, mobilnya habis. Ya semua, aduh kasihan juga. Jadi ya memang di dunia ya seperti ini. Kalau di akhirat nanti dulu ya, saya mohon maaf karena beberapa dulu juga belum sempat jenguk. Nah memang sini masih sibuk membersihkan apa? Ya sampah-sampah yang juga masih menggenang. Banyak ini dulur-dulur habis, benar-benar betapa fananya apa yang kita miliki di dunia. Tetapi di akhirat Allah berjanji khalidina fiha. Kita akan menempati selamanya. Ya saya sering ngomong dengan anak-anak istri-istri saya bilang, saya itu punya rumah-rumah, jenis rumah idaman saya kayak apa itu punya. Saya itu manusia biasa. Jadi, oh rumah idaman itu seperti ini. Di sebelahnya taman, di sebelahnya ada jacuzzi, di sebelahnya ada carport yang seperti ini, nanti mobilnya seperti ini. Ya punya saya. Oh, lokasinya berada di sini, itu kalau di perkotaan. Kalau yang untuk sekedar rest, saya akan milih lokasi di daerah pegunungan ini, luas tanah segini. Punya bayangan kayak gitu tuh punya tuh. Punya. Tapi saya bilang gini, seandainya tidak pakai mati dan tidak ada akhirat, maka saya akan wujudkan keinginan saya itu. Lah masalahnya pakai mati. Baru saya nikmati, misalnya saya wujudkan, baru saya nikmati. Saya itu. Jadi bukan karena tidak mau atau karena tidak mampu, tapi ya karena itu tadi. Lah kalau cita-cita cuma sependek itu, sudah kita bangun dengan segala macam ide, kreativitas, dengan segala effort, begitu udah jadi, sebentar ditinggal, mati lah yo eman. Gitu. Nah, maka kemudian kita gantungkan kemauan dan keinginan kita, menunggu nanti sudah. Apa? Begitu khalidina fiha, kata Allah, la yabghuna anha khiwala. Begitu kamu nanti sudah di sana, kata Allah, kamu nggak akan pernah pengen pergi darinya. Kerasan. Ini aja, saya itu kan sebenarnya keruasan ya di lokasi yang kita sewa ini di Denpasar ini, di tanahnya Pak
Made Yuda, Pak Manik ini. Humilah saya sudah merasa nyaman, merasa karena ya pokoknya nyaman lah saya di sini sudah 15 tahun di sini meskipun masih sewa itu nyaman lah. Tapi ini begitu kena banjir kemarin, waduh, 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 kayaknya mesti pindah ini. Gitu berpikir sudah. Karena ya siapa yang jamin nanti nggak ada banjir lagi kan gitu. Karena memang kemarin sih kondisinya masih tergolong tinggi ya. Konturnya masih kontur tinggi. Tapi kok ternyata ketika pembangunan di beberapa daerah resapan air itu juga tidak memperhatikan AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungannya, kayaknya itu juga yang menjadi satu faktor kenapa banjir kemarin ada ya. Karena memang pembangunan di tanah-tanah yang harusnya lahan hijau itu beralih fungsi dengan cepat menjadi pemukiman. Kan banyak itu di sawah menjadi tempat segala macam kan banyak yang beralih fungsi menjadi resort, hotel, segala macam ya. Akhirnya memang resapan air berkurang sehingga ya di daerah seperti Denpasar yang lebih rendah gini ya. Nah, padahal saya sudah sangat nyaman di lokasi ini karena merasa aman apa segala macam. Tapi dengan kemarin ada banjir gitu, waduh, kayaknya ini harus segera dimampukan Allah untuk beli ini di tempat yang lebih tinggi. Lah, keinginan kan pindah, padahal sudah nyaman. Kalimatnya Allah dalam ayat yang ke-108 ini, menarik ini. Layak bergunaan hakiwala, kata Allah. Mereka tidak akan pernah berharap pergi darinya. Berarti kan kerasan banget tuh. Gitu loh. Artinya keamanan dan kenyamanannya itu ultimate. Keamanan dan kenyamanannya itu tidak terbantahkan, sifatnya mutlak. Terus gak ono banjir, terus gak ono rayap, gitu ya. Sudah tidak ada gangguan-gangguan yang sifatnya itu.
Ya, jadi tidak ada lagi gangguan dulu. Makanya sebenarnya kalau kita tidak merindukan tempat itu kadang ya perlu dipertanyakan kewarasan kita loh ya. Jadi khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, pindah saking nyamannya ya, saking aman dan nyamannya. Tidak pengen pindah. Adakah tempat di dunia yang seperti itu di dunia ini? Ada. Ya. Makanya kemarin coba satu di antara poin yang saya angkat dalam kajian live streaming Facebook malam Ahad kemarin lah, hikmah dari adanya bencana banjir kemarin, satu di antaranya saya menyungkapkan banyak itu adalah tidak adanya tempat yang benar-benar aman dari teguran Tuhan. Karena itulah, maka di sini kita juga berharap bahwa satu-satunya harapan yang bisa kita tumbuhkan dan mudah-mudahan tumbuh adalah satu-satunya khairun amalah, satu-satunya harapan terbaik itu adalah tentang ini, tempat yang khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Walau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tentang ilmu Allah itu begitu luas sehingga seandainya ya lautan itu dijadikan tinta gitu, seandainya lautan dijadikan tinta dan seluruh pepohonan dijadikan penanya, maka ilmu Allah tidak akan sedikit pun istilah Jawa itu oka itu tidak akan berkurang. Meskipun ditambahkan lagi lautan sebanyak itu, tinta untuk menuliskan kalimat atau ilmunya Allah. Nggak akan berkurang saking luas dan besar luas dan banyaknya ilmu Allah. Nah, ya bawah sini ya, bahwa tidak ada yang lebih bisa kita ini. Di sana sampaikan ilmu Allah itu begitu luas. Ilmu Allah itu begitu memberi kita insight bahwa luas sekali. Jadi itu disebutkan lagi dalam surat Luqman ayat 27. Monggo coba dibuka. Luqman ayat 27. Betapa luasnya ilmu Allah yang sejalan dengan surat Al-Kahfi ayat 109 ini. Jadi seandainya ditambahkan lagi serupa itu, tidak akan berkurang, tidak akan habis ilmu Allah, padahal tinta sama pohonnya udah habis. Bahkan dalam surat Luqman ayat 27 itu disebutkan, coba dibaca, monggo. Ketemu? Guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sadaqallahul. Itu makanya ilmu yang kita miliki ini sekecil sekali itu loh, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ini harusnya menyadarkan kita bahwa saya ini orang alim, tidak usah gitulah. Ilmunya berapa?
Kita sama, saya juga sama dengan sampean ya. Saya merasa misalnya udah ini, wah pinter ini, ala-ala. Makanya kita ini untuk ngudi kawruh, untuk menuntut ilmu kepada orang-orang yang bahkan kelihatan lebih rendah dari kita. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad bahwa kamu adalah manusia biasa. Ana basyarum mithlukum. Nah ini loh, dulur. Betapa luar biasanya Nabi Muhammad SAW itu. Jadi justru dengan Nabi Muhammad itu manusia biasa, itu malah menunjukkan ketinggian derajatnya. Wong manusia biasa seperti itu kok ya bisa punya ketinggian akhlak, ketinggian apa ya, posisi. Tapi yang perlu diingat, Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Ini untuk mencegah banyak hal ya. Mencegah supaya umat Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Seperti umat sebelah. Yang karena menyanjung secara berlebihan, supaya tidak kebablasan. Karena banyak orang kebablasan. Misalnya menganggap kemudian penyembuh itu tidak sampai ke sana. Jadi Rasulullah Muhammad itu adalah manusia biasa yang bahkan karena wajarnya beliau juga merasakan lapar, merasakan sakit, merasakan apa yang dirasakan manusia. Justru dengan itulah kemudian Rasulullah sangat bijaksana ketika berdakwah itu bisa mengukur, oh ini manusia kayaknya mampu, oh ini enggak. Itu juga. Lalu kita juga sebagai pengikut beliau, supaya tidak gini, itu kan Nabi, itu kan Rasul. Hanya karena kita tidak mau, malas untuk mencari tingkat yang lebih tinggi. Sehingga kita mengandalkan itu kan Nabi, itu kan Rasul. Kita tidak bisa dong. Tidak bisa begitu. Ada memang kekhususan yang itu hanya Nabi yang bisa. Tetapi mayoritas syariat Islam itu diturunkan bukan untuk Nabi, tapi justru untuk kita semua. Nabi diturunkan itu untuk tutorial, memberikan apa? Contoh bagaimana harusnya syariat itu dijalankan. Bukan malah kemudian itu kan Nabi, itu kan Rasul. Loh. Nabi Rasul itu diturunkan itu untuk menjadi apa? Teladan kita. Makanya Al-Ahzab jelas menyatakan naudzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jiwa Rasul itu, Nabi Muhammad SAW, apa? Uswatun hasanah. Justru dengan Rasul diturunkan dalam sosok manusia biasa, itu manusia supaya bisa mencontoh. Nabi merasakan lapar loh ya, tapi Nabi juga puas. Mengantuk loh ya, tapi Nabi juga tahajud. Jadi kalau kamu tidak bisa ngomong, aku ngantuk loh, nggak mau tahajud. Nah itu Nabi tahajud. Oh, Nabi kan Rasul. Tidak bisa, Nabi juga manusia biasa yang merasakan ngantuk. Pol-polan. Terus yang bilang, itu kan Nabi. Tidak bisa. Dijaga oleh Allah, gitu kan, dituntun oleh Allah sehingga mampu mengendalikan kemauan, bukan karena nggak mau atau nggak mampu. Makanya saya sering sampaikan,
kita itu dilatih untuk mampu mengendalikan kemauan. Itu dulu. Sehingga manfaat dari ana basyarum mithlukum, aku ini manusia biasa seperti kalian, itu tadi. Dan banyak lagi. Perbedaannya adalah yuha ilayya, aku ini diberi wahyu tentang apa? Innama ilahukum ilahu wahid, bahwa sungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, barang siapa yang berharap Allah, maka dia harus beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dan dengan sesuatu apapun. Kalau kita surat Al-Ahzab ayat 40, coba dibuka nih. Tentang biasanya Maulid Nabi itu baca ya. Di ayat 21, ayat Al-Ahzab 21 ya. Ayat Al-Ahzab ayat 1 itu biasanya paling siapa sebutan. Al-Ahzab ayat 21. Monggo dibaca. Ya, temu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu cerita yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul adzim. Ketika Nabi itu diturunkan dalam bentuk malaikat, orang akan bilang, ya malaikat nggak punya lapar, ya enak aja puasa. Dia nggak butuh makan. Tapi baik bahwa Rasul manusia biasa yang bisa ditiru. Gitu. Tapi siapa yang bisa meniru? Adalah limangkana yarjullah, orang yang berharap bertemu Allah, rindu kepada Allah. Kembali ke ayat yang kita bahas, di sini juga gini, famangkana yarju, sama loh kalimatnya. Ya, surat Al-Ahzab ini, ayat 21 ini, yarjullah, di sini juga gitu. Yarju liqa'a rabbihi. Orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad sebagai teladan itu ada 3 kriteria. Pertama, yarjullah, orang yang berharap bertemu Allah atau ridho Allah, gitu kan? Wal yaumal akhir, dan rindu kampung akhirat, kampung yang tadi layak penggunaan hakiwala, kampung yang kita tidak. Ketiga adalah wadzakarallah katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah itu, serta tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun dalam beribadah. Ya, itu dulu. Ya, elaborasi 110. Ada yang mau disampaikan? Ada? Silakan. Oke, ada? Nggak ada ya? Karena sudah siang dan harus berangkat ke kantornya, Walitul itu, kantornya di Kelapa Sawit. Maka kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Denpasar, hujan, dan ini Ahmad. Ya, karena mir-mir juga, tahu mir-mir ya? Mir-mir itu rodok doktik. Nah. Aman saja. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah di setiap kejadian
dan merespon semua ujian dengan jawaban yang benar menurut Allah dan Rasulnya, berada dalam siratal mustaqim ila akhirih amin. Allahumma sholli wa sallim barik Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba qadal hasdina min al-jinni fi syaitan rabbana natina wa qalina sa'alina alimin rabbana wa ta'ala rabbana amanna faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun Allah Ta'ala nubah rahmatik Allah ma'afil Allah berikan Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa lam tusiddir masyaallah badan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Bil Quran waj'alna